Menentukan pilihan untuk menjadi bagian dari kesibukan industri film Bollywood, beberapa dari mereka mungkin sedikit beruntung dengan tak perlu menjalani kursus di sekolah akting. Sementara hal ini berhasil di beberapa nama pilihan sutradara, nama-nama lainnya juga banyak yang jatuh dengan modal nekat dari kesempurnaan fisik yang memiliki harapan akan berkembang seiring dengan proyek filmnya. Terlebih pada orang di luar garis keturunan perfilman, melakukan akting mungkin sedikit susah karena tidak pernah terlibat langsung dalam pembuatan film. Dengan mengandalkan karir modelingnya, sutradara mungkin bisa memberikan suatu kesempatan, namun terlepas dari fisik dan kecantikan mereka, itu tidak berlaku pada penilaian penonton yang menginginkan sebuah emosional. Seakan ingin mendapatkan kepuasan di balik harga tiket yang dibayar, penonton adalah pemerhati yang lebih hebat dari penilaian kritikus film. Setiap detail dari film kadang menciptakan sebuah ragam kritikan yang pada faktanya banyak memberikan masukan yang membangun, mengingat kendali artis sepenuhnya berada pada kuasa penonton. Pada usia Bollywood modern yang berevolusi saat ini, mungkin kualitas sudah menjadi bagian nomor 2 dari aktris film. Mungkin ini adalah alasan film jarang berorientasi pada wanita, meskipun beberapa dari mereka telah menjadi aktris baik karena kinerja filmnya, namun untuk dijuluki superstar masih sangat jauh dari kemungkinan. Sementara mereka yang berada di garis generasi 2000-an ke bawah disebutkan superstar karena kualitas, aktris baru saat ini banyak mengalami tekanan di antara karir film dan perhatian publik. Jika dulu mereka bersaing dengan kualitas untuk memiliki proyek film, kini pendatang baru bersaing untuk memiliki film demi sebuah nama populer, di mana kata superstar banyak dijadikan target untuk karir mereka. Berikut adalah beberapa informasi dari aktris yang berjuang untuk nama mereka, sementara film mereka telah banyak menghiasi bioskop dan menjanjikan hasil yang mungkin baik bagi karirnya. Penampilan yang cukup sempurna dari Jacqueline Fernandez sebenarnya sudah cukup baik untuk mendapatkan perhatian di ranah Bollywood. Meskipun disebutkan mendapat ketenaran karena hubungannya dengan sutradara Sajid Khan, namun setidaknya dia telah membuktikan dirinya dalam berbagai film, walaupun di sebagian besar filmnya dia hanya menjadi elemen komersial. Memiliki kepribadian yang humble, tubuh indah, dan senyuman maut adalah aset utama yang dimiliki Jackie untuk bertahan di industri. Namun satu hal yang banyak diharapkan adalah peningkatan kualitas aktingnya untuk mendapatkan satu tanda yang bisa mengeluarkannya dari zona monotonnya, setidaknya sebuah film yang bekerja penuh di sekitar namanya. Jika melihat pada visi hidupnya untuk menjadi aktris film, terlebih menjadi aktris yang luar biasa, sudah seharusnya Jackie membuang jauh-jauh karakter komersial yang melekat pada dirinya. Housefull 3 dan Race 3 mungkin bekerja dengan baik, namun sia-sia untuk karirnya yang seharusnya tampil baik dalam seni peran untuk karakter yang kuat, atau setidaknya harus membidik arah penonton untuk meninggalkan kesan yang membekas. Di usia karirnya yang telah mencapai 1 dekade lebih, dia adalah aktris yang lebih dari cukup handal dalam setiap karakternya. Jackie benar-benar tahu kapan harus bertindak walaupun hanya di peran yang tipis, yang menjadi bukti keseriusannya untuk mengasah aktingnya dalam setiap film, meskipun dengan image-nya saat ini yang meragukan untuk eksistensinya ke depan. Sukses ataupun benar-benar sukses yang mungkin telah dialaminya, harapan yang tinggi dari penggemarnya disebutkan Jackie membawa sebuah tekanan. Dia menyebut sukses adalah tentang kehilangan teman, mendapat musuh, dan cenderung diminati dengan maksud lain, yang disebutkannya lebih senang dengan kondisi keartisannya saat ini dan memilih tidak menanggapi persetujuan orang lain perihal karir aktingnya. Seakan tak yakin pada tawaran film yang berorientasi pada wanita, Jacqueline Fernandez menolak tawaran film untuk film remake Hollywood The Girl on a Train. Film thriller psikologis tersebut direncanakan untuk karakter utama Jackie, yang kemudian diberikannya kepada Parineeti Chopra dengan memilih film di karakter Sona Amannya dalam film komedi Chashme Badur 2.
Telah membintangi 30 judul film dalam 10 tahun karirnya, ditambah dengan beberapa penghargaan termasuk Filmfare, Sonakshi Shina adalah aktris yang cukup berbakat. Sejak diluncurkan dalam film Dabang, dia telah menunjukkan dirinya sebagai aktris independen yang tahu bagaimana harus bertindak membela karakternya sendiri dengan beberapa dialognya yang membuatnya populer dalam film tersebut. Di saat banyak pendatang baru yang diluncurkan dengan image gadis perkotaan, Sonakshi Shina tidak ragu untuk memulai debutnya dengan dandanan klasik wanita India. Berbeda dengan Deepika dan Katrina yang cepat populer dengan aksen metronya, Sonakshi Shina memenuhi impian para wanita India kelas menengah yang ingin tampil bersahaja dengan Sari yang menjadikannya bintang lain dan berlangsung untuk beberapa film berikutnya. Mungkin tidak masuk akal untuk menilai keterampilan aktor dari kinerja filmnya yang pada faktanya Sonakshi Shina banyak melakukan film yang gagal. Salah satu terobosan besarnya untuk menguji kualitasnya ialah dalam film Lotera yang menggambarkan sebuah keterampilan lain dalam film tersebut yang bahkan tidak bisa dinilai dengan kata-kata dan mungkin tidak bisa dilakukan aktris segenerasinya. Kekuatan nepotisme yang ada pada dirinya mungkin tak akan pernah mematikan karirnya untuk menjelajahi industri film lebih jauh. Dia memiliki potensi besar, hanya saja belum dieksplor lebih jauh. Yang disebutkannya tak perlu merubah haluan karakternya dan akan tercipta dengan sendirinya dengan jaminan film yang tersedia. Berasal dari darah ayahnya Shatrughan Sinha yang merupakan seorang aktor, Sonakshi Shina memiliki tanggung jawab yang besar sebagai produk dari nepotisme. Dia adalah aktris yang benar-benar serius dalam karirnya untuk berkembang dan tak pernah melepas setiap kesempatan yang datang kepadanya, baik itu naskah film, juri acara TV, ataupun menjadi penyanyi duet. Mencoba melompat lebih jauh pada karir filmnya, Sonakshi Shina mengambil peran yang lebih menantang dalam film Akira. Meskipun kinerja filmnya adalah rata-rata, namun dia telah berhasil membuat sebuah tanda yang diharapkan lebih banyak ke depannya untuk tetap mengerjakan film berorientasi wanita, mengingat dia memiliki aura bintang dan kualitasnya sendiri untuk menarik penonton ke bioskop. Berkelana di Bollywood pada tahun 2012 dengan film Jismetu, Sunny Leone dikenal dengan tariannya dalam item song film yang selalu menjadi chartbuster. Sebelum debut aktingnya, dia telah populer dengan item song Laila yang berlanjut hingga lebih dari 20 judul lagu film dengan rata-rata rating 8,3 bintang dan memiliki viewer yang sangat fantastis di YouTube. Tidak memiliki siapapun sebagai orang dalam di Bollywood untuk membimbingnya, Sunny sangat bersyukur pada laju karirnya untuk saat ini. Dia mengakui bahwa dia bekerja tanpa henti sepanjang tahun dan dirinya selalu dibanjiri dengan tawaran film baik itu dari Bollywood, Malayalam ataupun Hollywood. Setelah muncul dalam wawancara memalukan bersama Bhupendra Chaubey, secara terbuka dia telah diterima dengan hormat dari kalangan selebritas. Sejauh ini hanya Shah Rukh Khan yang berani membawanya dalam film Rise, meskipun terbatas pada item song Laila Maine Laila, di mana sebelumnya aktor Amir Khan berdiri di garis depan untuk membela kehormatannya. Tanpa menutup fakta kelam di masa lalu Sunny sebagai aktris film dewasa, setidaknya dia lebih terhormat sebagai aktris dari Rakisawan dan Punampan untuk saat ini. Sutradara mulai meliriknya walaupun untuk film yang mengeksplor seksual, dan dalam 5 tahun pertama karirnya dia telah membintangi satu film per tahunnya seperti Jackpot tahun 2013, Ragini 2 tahun 2014, Iqbal Helilia tahun 2015, One Night Stand di tahun 2016, dan Tera Intesar di tahun 2017. Berbicara mengenai apakah Sunny akan mendapatkan tempat yang besar di Bollywood, banyak dari penonton yang menilai dirinya tidak dapat bertindak lebih jauh. Selain item song yang cepat memudar, bahasa Hindinya adalah hal utama yang harus dibenahi sebelum terlalu jauh untuk meminta naskah yang ditulis khusus dari sutradara yang pada faktanya mungkin sedikit susah karena terjebak pada masa lalunya. Terlepas dari semuanya, akting bukan salah satunya jalan untuk menjadi diperhitungkan di Bollywood. Dia telah mengukir celahnya sendiri dalam penampil spesial dalam lagu film, dan latar belakang karirnya adalah hal utama yang menjanjikan untuk Bollywood saat ini, dengan beberapa naskah komedi dewasa yang kini merajai sinema India.
Selain dari Katrina Kaif, orang luar yang dilirik sutradara untuk dipekerjakan di Bollywood ialah Nargis Fahri. Nargis dahulunya adalah mantan kontestan America's Next Top Model yang ditemukan oleh sutradara Imtiaz Ali untuk sebuah proyek film besarnya yang mendampingi Ranbir Kapoor untuk film Rockstar. Di antara beberapa pendatang baru luar yang memasuki dunia Bollywood, Nargis adalah satu-satunya aktris yang banyak protes pada film Bollywood. Dia mengatakan bahwa industri tersebut lebih suka pada wanita untuk mengenakan busana mini, yang sebenarnya Nargis sangat ragu untuk melakukannya meskipun kebanyakan potret dirinya yang sering tampil terbuka. Mendapat apresiasi tinggi dengan filmfare pada debutnya yang mungkin tak dipahaminya, Nargis Fahri tetap ingin bertahan di Bollywood selama tawaran masih datang kepadanya. Selain Rockstar, dia belum mendapat proyek film besar lainnya, dan untuk saat ini dia sedang berjuang untuk karirnya, yang menurutnya adalah perjalanan penuh gejolak meskipun diberkahi dengan berbagai pekerjaan. Selain dari film Rockstar, penampilan lainnya dalam film Madras Cafe juga banyak mendapatkan pujian atas kinerjanya. Setelahnya, Nargis mengakui bahwa tawaran film yang datang semakin banyak, dan selain dari film Metera Hero, dia sangat tepat dalam memilih-milih peran termasuk dalam film Azhar juga Housefull 3. Jika diperhatikan lebih jauh, rasanya mungkin sangat mustahil untuk Nargis Fahri bisa menjadi superstar di Bollywood. Dia sama sekali tidak berada dalam kelas yang sama dengan Kanggana ataupun Deepika. Bahkan untuk sekelas Katrina Kaif yang menjadi rivalnya, nampaknya Fahri harus terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan Salman ataupun superstar lainnya. Bersama dengan aktor mapan di sisinya, sejauh ini Nargis hanya mendekati nama Uday Chopra untuk setidaknya memiliki koneksi yang tepat di Bollywood. Selain daripada itu, dia mengakui tak punya teman dekat di Bollywood, yang menjadikan dirinya harus membutuhkan waktu yang lama untuk diperhitungkan, terlebih kualitas bahasa Hindinya yang masih dipelajarinya.